Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Boku no Hero Academia Chapter 284 sudah dirilis dan kita diperlihatkan berbagai latar belakang di balik mampunya Deku untuk menguasai Black Whip dan juga Float, yang ternyata bukan hanya Endeavor yang mengajarinya. Lalu ada kabar mengenai nasib Aizawa yang ternyata makin parah dan semakin memperburuk keadaan. Kemudian diceritakan mengenai penembusan dosa Bakugo, dan ada misteri yang menyangkut tentang pewaris One for All keempat, yang sebentar lagi akan admin kupas satu persatu. Akan sangat menarik kita bahas, dan untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe di channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah alasan kenapa Deku tiba-tiba membangkitkan Quirk Float. Di beberapa chapter sebelumnya memang sempat disinggung mengenai Quirk selanjutnya yang akan bangkit di masa depan, dan Float dicurigai yang akan bangkit selanjutnya. Dan akhirnya di chapter 283 Quirk ini akhirnya bangkit. Dan ternyata bangkitnya Float memiliki alasannya sendiri. Ternyata Deku memikirkan bagaimana cara agar Shigaraki tidak menyentuh tanah, bagaimana caranya agar dia dapat bertarung di udara agar Decay tidak diaktifkan. Dan hasilnya Quirk Float lah yang paling cocok untuk model pertarungan yang dipikirkan oleh Deku. Hal ini sama kasusnya ketika Deku memikirkan untuk menangkap lawannya di arc pelatihan bersama, dan kemudian yang bangkit adalah Black Whip. Kedua adalah nasib Aizawa. Di chapter 282 terdapat momen di mana Aizawa terkena peluru penghancur Quirk di kakinya yang patah. Lalu kemudian kaki Aizawa dipotong agar efek obat tidak menyebar ke seluruh tubuh, dengan harapan dirinya tidak menjadi Quirkless atau kehilangan Quirknya. Namun yang terjadi di chapter 284 adalah pernyataan Bakugo yang mengatakan bahwa Quirk milik Aizawa sudah menghilang. Jika benar hal ini terjadi, maka akan sangat disayangkan oleh pihak pahlawan, di mana akan semakin memperkeruh keadaan. Dari yang tadinya sudah mulai terkendali oleh karena ulah Aizawa, namun Quirk yang menjadi harapan malah musnah. Tapi pernyataan ini belum pasti, karena kita tahu bahwa di chapter-chapter sebelumnya Green Tornado yang sempat dikira meninggal, ternyata masih hidup di chapter berikutnya. Kita harapkan saja yang terbaik untuk Aizawa. Ketiga, ternyata Deku sudah belajar untuk menguasai Float sebelumnya. Saat Bakugo sedang memperhatikan Deku, kemudian panel menunjukkan sedikit flashback mengenai kegiatan berlatih Deku di sekolah, yang dibantu oleh Zero Hanta, Uraraka, dan juga Atsui Tsuyu. Kejadian ini sepertinya terjadi pada saat Endeavor Agency, mengingat tampilan mereka di sini memakai pakaian olahraga yang dirancang khusus untuk musim dingin. Dan kalian bisa melihat tampilan baru Deku yang ribu karena ulah latihannya bersama Bakugo. Kita menyingkir dulu dari situ karena Deku ternyata sudah menyiapkan teknik penggunaan Quirk Float bersama ketiga temannya, jauh sebelum Float bangkit. Keempat adalah kenapa harus Zero Hanta, Uraraka, dan Atsui Tsuyu. Alasannya adalah karena mereka bertiga memiliki kemiripan Quirk yang dimiliki oleh Deku. Misalnya Uraraka dengan Zero Gravity-nya yang mampu untuk membuat benda lain dan dirinya sendiri dapat terbang ke udara. Sama persis dengan dasar penggunaan Float yang fungsinya juga hanya bisa terbang. Lalu Zero Hanta dengan Quirk Tap yang memiliki kemiripan dengan teknik Black Whip. Zero memiliki kemampuan untuk melompat, terbang, menangkap, dan juga bermanuver hanya dengan kemampuan Quirk-nya. Sehingga bagi Deku, Zero menjadi guru yang pas untuk dirinya untuk menguasai teknik Black Whip. Dan ada Atsui Tsuyu dengan Quirk Frog yang bisa melakukan keduanya, yaitu bermanuver dan melompat di udara, serta juga mampu mengontrol lidah panjangnya dengan mudah. Ketiga teman Deku ini adalah kunci di mana Deku akhirnya dapat menguasai Black Whip dan juga Float. Akan tetapi, mereka masih belum tahu apa alasan kenapa Deku bisa membangkitkan Quirk lain. Kelima adalah kebohongan All Might yang makin lama makin didesak oleh Bakugo. Saat All Might meminta ketiga muridnya untuk berlatih bersama Deku, mereka hanya tahu bahwa Deku ingin menguasai Black Whip. Namun mereka tidak tahu bahwa Deku sebenarnya diam-diam merangkap untuk mempelajari Float yang sewaktu-waktu bisa saja bangkit nantinya. Tindakan yang efektif tapi ini penuh dengan dusta. All Might berbohong dengan murid-muridnya untuk berlatih bersama Deku agar Deku dapat sewaktu-waktu tidak salah urat lagi jika membangkitkan Quirk lain. Hingga akhirnya Bakugo menegur All Might bahwa dia tidak akan bisa terus berbohong mengenai One for All. All Might tidak bisa terus-menerus untuk membohongi publik bahwa dia telah mewariskan Quirknya ke salah satu murid di UA. Namun All Might ternyata punya alasan tersendiri untuk selalu mencari alasan dalam menutupi rahasia One for All. Alasannya ternyata One for All ini sebenarnya tidak diincar oleh villain saja, melainkan pahlawan juga mengincar One for All. Ini menjadi pernyataan dan teori baru. Jadi jika bukan villain yang mengincar One for All, lalu siapa orang lain yang mengincar Quirk One for All ini? Keenam adalah misteri pewaris One for All keempat. Di suatu panel saat Bakugo sedang berbincang dengan All Might, Bakugo melihat All Might yang membuka buku yang isinya adalah daftar pewaris dan Quirk dari pengguna One for All terdahulu. Dan ada satu daftar yang All Might coret, yaitu pewaris keempat One for All. Sebenarnya ada apa dengan pewaris One for All keempat ini? Mengapa informasi mengenai dirinya dicoret oleh All Might? Maka dari itu banyak spekulasi dan teori mengenai pengguna One for All keempat. Contohnya di postingan akun Boku no Hero Indo menyatakan bahwa ini kemungkinan berhubungan dengan kepercayaan orang Jepang, di mana angka 4 adalah angka sial. Hingga akhirnya dipercaya bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak baik mengenai pewaris One for All keempat, sehingga informasi mengenai dirinya dicoret dan diawasi oleh All Might. Atau menurut dari teori admin pribadi, ini adalah menyangkut status pengguna One for All keempat yang mungkin begitu kelam. Bisa saja dia adalah seorang pahlawan yang memiliki Quirk berbahaya, atau dia mungkin adalah seorang villain. Sekali lagi, ini hanyalah teori yang belum jelas pastinya. Yang jelas bahwa All Might tidak tahu pasti mengenai informasi detail tentang pewaris One for All keempat. Tapi kemungkinan Quirk selanjutnya yang akan bangkit adalah Quirk pewaris One for All keempat. Kita tunggu saja pastinya. Ketujuh adalah alasan Bakugo berlatih dengan Deku.
Bakugo adalah rival abadi Deku seumur hidup. Dari kecil sampai remaja mereka seringkali berseteru. Bakugo dengan egonya dan Deku dengan harga dirinya, sehingga mereka sangat sulit untuk akur. Namun pada akhirnya Bakugo menyadari bahwa dia memiliki dosa besar yang ditanggungnya selama ini, yaitu dosa di mana dia sering menganggap Deku adalah sampah. Maka dari itu saat ini pemikiran Bakugo berubah 180 derajat. Dari yang tadinya adalah untuk menjatuhkan Deku, kemudian bersama-sama untuk membuat Deku semakin kuat, sekaligus untuk penebusan dosa-dosanya di masa lalu. Dan yang terakhir adalah Deku sepertinya sudah merelakan tangan kirinya. Perlu diketahui bahwa Deku sebenarnya sudah tidak boleh lagi untuk menggunakan tangannya saat penggunaan One for All 100%. Dan jika terpaksa, Deku hanya boleh menggunakan 2-3 kali One for All 100% di tangannya. Namun Deku keras kepala dengan 2 kali memakai 100% One for All di tangan yang sama. Sehingga akhirnya saat ini Deku diyakini telah merelakan tangan kirinya. Dan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah tangan kiri Deku dapat buntung atau cacat. Namun jika itu terjadi, maka mungkin masih bisa diselamatkan oleh Quirk Eri. Tapi ini belum pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.